Shalom. Selamat Hari Bapak. Ucapin dong bapak-bapak di belakang itu Happy Father's Day. Ini bapaknya sebelah sini, di depan sebelah sini saudara. Nanti suruh majunya nanti. Sekarang saya mengundang anak muda untuk menyampaikan Happy Father's Day, oke? Yang muda yang tadi pagi sudah, abang belum. Ayo bang, Audrey, come, yes, come Audrey. Ayo, Mia, come here Mia. Sini dulu, kesini dulu, sini, semua sini. What is it today? Father's Day. Okay, so you say something, lihat di sini supaya orang-orang lihat. You say something for your dad. Ini direkam dong, istrinya rekam, tunggu dulu, biar kasih ke papanya gitu. Pegang, hold. Say something for your dad. Happy Father's Day, Daddy. I hope you have a great time. Luar biasa. Oke, go. Abang sekarang abang. Say something for your daddy. Actually, we don't really celebrate Father's Day, but last night I just call him and then I say Happy Father's Day, and he say no, in Indonesia there is no Father's Day. And he just confused, bingung. Jadi saya cuma bilang happy, in Australia kita celebrate Happy Father's Day, but Indonesia we don't celebrate any. So yeah, I just say selamat Hari Bapak untuk semua bapak-bapak yang ada di sini, spesial karena ada di depan saya. Itu aja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kesan yang berkesan kita dari orang Sulawesi pastinya keras, tapi sangat mengayomi. Didikannya dari kecil kita sudah diajar bagaimana enggak keras tapi mengayomi dan mengasihi. So didikannya sih ya saling menyayangi aja, kita saudara sesama semuanya. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak. Shalom everyone. Just want to say Happy Father's Day to all the fathers here. Yeah. Especially for my dad. Kesan dan pesan buat papi. He taught me a lot of things, but the things that stuck with me was that as a child, we need to be pushed, we need to be forced to do stuff, because if we don't be forced to do stuff, we're going to be lazy. And like my dad always said, you have to be like a wheel. You have to be pushed so that you can gelinding kalau bahasa Prancisnya. Yeah, and what else? He's a great dad. He's a perfect dad for me. Sometimes he's annoying, but but we all love him. So yeah. Thank you. Shalom semuanya. Thank you sekali lagi. Tadi pagi saya udah kena jebak. Saya nggak tahu kalau Pak San itu udah kontak anak saya. Jadi tiba-tiba diputarlah ini. Tadi suaranya lebih jelas gitu ya. Jadi ya mau nggak mau nangis juga sih. Udah kena jebak. Saya mengucapkan syukur sama Tuhan karena saya juga dikaruniai anak-anak yang luar biasa gitu ya. Buat saya mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Jadi saya juga bangga sama mereka dan saya juga bersyukur sama Tuhan karena
pada waktu saya sebelum punya anak pun saya sudah kenal Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan sudah berikan pada saya bisa wariskan kepada anak saya. Saya nggak bisa wariskan harta mungkin, saya nggak bisa wariskan sesuatu yang mewah secara duniawi, tetapi saya bisa mewariskan nilai-nilai yang saya dapat dari pengajaran firman Tuhan ini kepada mereka. Yang mereka akan bawa kemanapun mereka pergi, nilai-nilai itu mereka akan bawa. Gitu. Jadi bukan kebetulan temanya juga mengenai judulnya adalah Loving Father yang saya tulis gitu ya. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, setiap kesempatan kami boleh mendengarkan firman, kami percaya ada Roh Kudus yang berbicara kepada kami. Itu yang lebih penting daripada apa yang kami dengar secara pengetahuan ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa pengajaran yang daripadamu, fresh from you oh Lord, fresh from the author. Apa yang kami dengar, firman Tuhan yang ditulis, makna yang dikandung di belakang itu, kami boleh mengerti ya Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Itu lebih penting daripada apa yang kami tahu secara pengetahuan. Kami mengenal Engkau lebih dalam ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkat anugerah dan sukacita yang besar sudah Tuhan limpahkan pada kami. Berkati umat-Mu di tempat ini, berbicara lebih banyak ya Roh Kudus, pakai mulut hamba-Mu ini biar boleh menjadi saluran berkat. Tuhan terima kasih. Kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, setelah tadi pagi itu saya juga mempunyai satu masukan pengertian baru gitu ya. Bahwa iya ya, ternyata Tuhan juga mengajar kita gitu loh dalam kehidupan ini. Loving Father judul ini, bahwa Tuhan itu mengasihi kita seperti di firman-Nya yang kita bisa lihat berikutnya. Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saya tahu bagaimana perasaan sayang saya kepada anak-anak, karena saya seperti tadi Pak San juga udah kasih tahu bahwa saya sudah terpisah dengan anak-anak itu kira-kira 2 tahun, mungkin lebih dari 2 tahun ya, pada waktu mereka pergi ke China untuk sekolah, dan pada waktu mereka pergi saya juga datang ke Australia ini. Nah, saya melihat bahwa kasih saya dan istri saya Patty begitu rindu sama anak-anak gitu. Saya mengasihi mereka, tetapi apa daya nggak bisa ketemu. Cuma bisanya apa? Telepon. Itu pelepas rasa kangen saya dengan mereka. Makanya saya pernah ngomong bahwa, aduh kalau udah dengar suaranya aja, walaupun mungkin pertanyaannya klise gitu ya. Udah makan belum? Makan apa hari ini? Tetapi pada waktu kita berinteraksi, ngobrol sama mereka itu ada sesuatu yang terpuaskan dalam jiwa gitu. Kayaknya lega gitu, kayak kita haus kemudian dikasih minum segelas air gitu. Rasanya lega gitu. Saya senang firman ini mengatakan bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang takut akan Dia. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, as a father has a pity on his children, so the Lord has a pity on his worshipper. Pada waktu orang-orang yang menyembah Tuhan, jadi bukan hanya orang-orang yang tahu Tuhan, tetapi orang-orang yang berhubungan dengan Dia, orang-orang yang mengenal Dia, orang-orang yang menyembah Dia. Karena pada dasarnya manusia itu pasti ada yang disembah. Mau menyembah Tuhan, mau menyembah harta, mau menyembah kedudukan, atau menyembah dirinya sendiri. Jadi setiap orang itu pasti ada yang disembah. Nggak ada yang nggak disembah, pasti ada yang disembah. Ada orang yang menyembah kedudukannya dia, itu menjadi satu hal yang sangat penting dalam hidupnya. Ada orang yang menyembah harta, materi, kekayaan. Ada orang yang menyembah, yang benar adalah menyembah Tuhan yang memang patut disembah. Di
Di sini saya mau mengatakan begini, bahwa setiap orang yang kenal Tuhan, pasti dia akan menyembah Tuhan. Kenapa? Karena tidak satupun yang lebih daripada apa yang bisa diberikan oleh Tuhan dari dunia ini. Kalau kita bisa compare antara apa yang kita bisa puja di dalam kehidupan di dunia ini, apakah itu harta, jabatan, kekayaan, apapun yang kita bisa sebutkan yang diberikan oleh dunia ini dengan apa yang diberikan oleh Tuhan, itu enggak sebanding. Nah, bagaimana kita mengenal, kita tahu ini dari kita ada komunikasi ataukah hubungan dengan Tuhan, kita baru mengerti. Nah, Tuhan pun menyiapkan umatnya. Di gambar selanjutnya itu saya ingin menunjukkan bahwa Tuhan mempersiapkan kita, anak-anaknya, untuk apa yang sudah Dia siapkan untuk kita. Jadi ada beberapa hal, 3 hal. Kenapa saya tulis cuma 3? Karena banyak sebenarnya. Tetapi kalau saya tulis semua, kebanyakan. Nanti gak nyantol. Ntar pulang ditanya, tadi khotbahnya apa? Nggak tahu, pokoknya tadi ada kesaksian dari anak-anak gitu. Nggak nyantol. Saya kasih 3 aja supaya kita bisa ingat. Yang pertama adalah mendidik. Tuhan mempersiapkan kita dengan didikan. To nurture yang pertama. Amsal 22 ayat 6 dikatakan demikian. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang. Nah, Tuhan mempersiapkan anak yang masih muda, yang baru kenal Tuhan itu di nurture, dirawat. Seperti kita pernah tahu bahwa firman-Nya setiap anak itu merindukan air susu. Jadi contoh yang paling simpel adalah orang yang baru kenal Tuhan biasanya jawaban doanya cepat. Instan. Kenapa? Karena sama seperti bayi, kalau dia nangis, dia mau minta susu kan? Pasti orang tuanya dengan segera dia bikinin susu, betul gak? Gak mungkin tunggu, oh ya udah nanti kamu lapar, tunggu sebentar, mama masih sibuk, gak mungkin gitu kan? Bayi itu kalau udah lapar dia gak bisa tunggu, dia nangis, orang tuanya dengan segera dia berikan. Itu nurture, baru mulai diberikan langsung jawaban doanya cespleng, saat itu juga terjawab. Awal-awal pengenalan saya akan Tuhan pun sama. Awal-awal waktu doakan, istri saya pernah juga waktu awal-awal pengenal Tuhan, dekat sama Tuhan, kita masih bayi-bayi rohani. Istri saya yang sering pingsan, yang saya pernah katakan itu kalau datang bulanan sering pingsan. Nah, pada saatnya waktu itu dia rasanya udah mau pingsan, kemudian kita doa. Saat itu juga dia disembuhkan. Saat itu juga sampai hari ini nggak pernah pingsan lagi karena datang bulan, nggak pernah. Kesembuhan instan. Tapi itu adalah masa kita kanak-kanak. Seringkali kita nuntut seperti itu. Kemudian setelah kita tambah dewasa, jawaban Tuhan seringkali bukan instan, tetapi Tuhan bisa bilang tunggu. Karena kita sudah mulai mengerti. Tuhan mendidik kita supaya kita makin lama makin mengenal Dia. Ada masanya karena hidup itu, anak kecil kalau tambah besar, itu harus diajari mengenai realita hidup. Enggak selalu instan, betul enggak? Dalam hidup ini kan enggak selalu instan toh. Apa yang kita dapat selalu instan. Apa yang kita mau selalu instan. Seperti juga Tuhan, loving Father, Tuhan itu seperti Bapa yang mengasihi, itu bukan berarti bahwa apa yang kita minta itu selalu diberikan, betul nggak? Orang tua yang baik itu tidak sama dengan apa yang kita minta selalu diberikan. Anak-anak nggak mengerti ini, tetapi orang yang mulai dewasa mengerti ini. Kadang-kadang sesuatu yang dia minta itu
Nggak selalu, anak saya juga nggak selalu. Walaupun anak saya bilang, oh apalah tadi, saya bersyukur karena dia melihat saya dengan kacamata yang seperti itu. Berarti saya cukup senang. Kenapa? Karena berarti ada nilai, bukan sesuatu yang buruk gitu kan. Walaupun ya saya juga akui bahwa saya juga bukan yang sempurna, enggak gitu ya, bukan begitu. Tetapi paling tidak di mata anak saya ada nilainya gitu. Sebagai bapak yang mengajarkan nilai-nilai itu. Nah, kembali lagi Tuhan juga mempersiapkan kita untuk melihat bahwa ada realita-realita yang sebenarnya enggak seperti itu. Jawaban doa harus instan, apa yang diminta dikasih, enggak. Saya juga bilang sama anak saya enggak, kalau enggak ya enggak gitu. Nah, pada waktu itu makanya masuk ke dalam educate, mendidik, mengajar. Educate itu adalah mengajarkan bahwa hey, hidup ini enggak seperti ini nih. Kalau anak-anak masih tinggal di rumah orang tua, itu adalah dream. Kenapa? Karena semuanya sudah tersedia. Biasanya kan orang tua, ya namanya rumah orang tua kan, masakan sudah ada di meja makan, semuanya sudah tersedia, apa-apa sudah disediakan. Tapi real life apakah seperti itu? Suruh masak nasi, suruh bersihin rumah, suruh ngepel lah, cuci pakaian lah, semua pekerjaan rumah. Saya bilang gini, kalau kamu di sekolah itu pelajaran mengenai ilmu pengetahuan kan, tapi pekerjaan yang seperti ini nggak diajarkan di sekolah, nggak ada. Pelajarannya di mana? Di rumah. Makanya orang tua punya tanggung jawab mengajar, educate, karena Tuhan juga mengajarkan kita bahwa jawaban doa itu nggak harus instan dan jawab iya. Itu adalah educate yang Tuhan berikan pada kita. Jawaban enggak itu kita juga tetap enggak benci Tuhan. Jangan sampai kita dengan jawaban Tuhan enggak, itu kita seringkali kecewa dan marah sama Tuhan. Wah, Tuhan enggak baik. Tuhan enggak jawab doa saya atau jawabannya enggak. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan itu sedang mendidik kita. Ketiga adalah to train. Dilatih, setelah dididik, tahu kan ada ilmunya, sudah mengerti nih bahwa ada penundaan, tetapi kita juga harus dilatih. Kadang-kadang bukan hanya sekali, diulang-ulang lagi. Sama tadi pagi juga Pak San bilang, kalau nyuruh anak-anak harus diulang-ulang. Kamu harus kerjain ini, cuci piring. Diulang-ulang, diajarin, ya ini namanya anak-anak, itu tanggung jawab orang tua. Kita sebagai orang tua, saya juga baru setelah menjadi orang tua mengerti bahwa memang kita ini dipaksa untuk cerewet. Bukan karena kita kepengen cerewet, tetapi apa boleh buat, gak ada pilihan. Kalau kita gak cerewet, kita ngomong berulang-ulang, anak ini gak denger. Bukan gak denger sih sebenarnya mungkin ya, denger tapi apa itu, ngeyel atau pura-pura gak denger atau malas untuk melakukan gitu mungkin kali ya. Jadi kalau gak diomongin lagi, lah belum dilakukan. Tapi kalau diomongin bisa marah loh anak-anak ini. Benar gak? Komplain. Aduh ngomong yang sama terus. Lah habis gimana? Kita sebagai orang tua yang banyak dosanya ini tahu bagaimana menyayangi anak kan. Apalagi Tuhan. Makanya Tuhan juga seringkali ngomong melalui siapa? Melalui firman, melalui hambanya. Aduh ngomongnya khotbahnya itu lagi. Lah kita udah lakukan apa belum? Seringkali kan kita lupa. Iya ya, saya juga belum melakukan itu. Ya diomongin ya itu lagi. Saya pernah seorang hamba Tuhan di Bali. Aduh katanya saya sebetulnya nggak mau lagi nyampaikan firman ini. Tetapi Tuhan suruh saya nyampein ini. Jadi ya udahlah saya ikut Tuhan gitu untuk ngomongin masalah yang sama. Kenapa? Tuhan bilang umatku yang di tempat ini belum melakukannya. Walaupun mereka udah mendengar berulang-ulang. Jadi suruh ngomong lagi. Sampai hamba Tuhannya itu nawar sama Tuhan. Tuhan ya jangan ini lagi. Jangan yang ini lagi, saya udah ngomong ulang-ulang. Nanti jemaatnya kabur, kamu denger lagi.
Tuhan bilang ngomong itu lagi, ngomong lagi. Nah itulah Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, kita pun harus membuka hati dan pikiran. Karena apa? Karena setiap apa yang dikeluarkan oleh Tuhan, teguran ataupun apa itu semuanya untuk kita, bukan untuk Tuhan. Tuhan gak rugi apa-apa kalau Tuhan gak tegur kita. Kita yang rugi. Saya dulu ingat waktu masih kecil, kalau saya gak pernah dididik oleh nenek saya dengan keras, saya mungkin gak tahu jadi apa kan, saya pernah ngomong kan, saya mungkin jadi anak yang kurang ajar sekali gitu sama orang tua tuh, gak tahu cara hormat orang tua. Saya pernah ngomong juga kan bahwa waktu saya nakal masih kecil itu, saya pernah sampai gebrak meja untuk mama saya, dan orang yang mendidik saya adalah nenek saya langsung disabet saya waktu itu, dan gak pernah lupa waktu itu umur saya masih berapa lah, belum 10 tahun kayaknya. Tapi begitu kurang ajarnya saya, dan didikan itu membekas dalam ingatan saya, dalam hati saya, dan saya bersyukur karena dididik. Gak dididik, wah rusak. Rusak, betul-betul rusak, karena kita gak tahu. Apa itu namanya hormat orang tua, enggak tahu. Oleh sebab itu didikan Tuhan ini penting. Tuhan latih lagi. Datangkan orang, seringkali di sekitar kita itu ada orang-orang yang mendidik kita juga. Sampai Paulus berkata, Tuhan kalau boleh duri ini dicabut, dienyahkan dari hidup saya. Tuhan bilang, kasih karuniaku cukuplah bagi kamu. Kita ini bukan orang yang kuat dengan orang-orang sekeliling kita yang mungkin menjengkelkan, orang yang mengasah kita, yang membuat kita tertekan. Tapi pernah gak kita menyadari bahwa mungkin orang-orang ini ditempatkan Tuhan in purpose untuk membuat kita, membentuk kita. Itulah didikan Tuhan, kita gak tahu. Karena kalau kita lihat bahwa Ayub pun sesoleh itu ya, he is a godly person, Ayub itu. Tuhan kan masukkan juga dalam satu proses kan, dan gak gampang loh prosesnya. Orang yang saleh kayak Ayub itu diproses Tuhan sampai dia ayat ke-42. Bukan ayat 42, tapi pasal 42 dia bilang bahwa aku sendiri dulu dengar dari orang, tetapi pada saat sekarang aku boleh mengenal engkau. Dengan mataku aku boleh melihat engkau. Makanya ini proses mengenal Tuhan itu bukan proses yang satu kali udah kenal, udah tahu. Enggak, proses seumur hidup bagaimana kita makin lama makin kenal dengan Tuhan. Enggak ada orang yang perfect, ada titik tertentu sampai kenal betul dengan Tuhan, enggak ada. Bagaimana kita bisa memindahkan air laut ke dalam sebuah ember? Semuanya dimasukin enggak muat. Mengenal kita day by day, sedikit demi sedikit kan. Kita cerna, kita masukin demi sedikit demi sedikit mengenal Tuhan itu. Karena Tuhan itu begitu besar. Makanya itulah kenapa Tuhan yang patut disembah oleh kita. Mendidik, melatih kita. Kemudian, ini kok gak jalan ya? Apa ini? Nah, my father was a teacher, dikatakan gitu. But most importantly, he was a great dad. Bapak saya itu seorang guru gitu, yang mengajarkan. Tetapi yang paling penting adalah dia adalah ayah. Ayah itu bukan hanya ngajar. Kalau ngajar aja cuma seguru. Guru cukup, gak perlu seorang ayah, gak usah. Guru cukup. Tetapi bapak yang benar itu adalah memberikan contoh dan teladan. Ini yang sulit loh. Ini yang sulit. Orang bisa ngajar, tapi untuk praktek, itu perkara yang berbeda. Karena itu yang paling penting adalah he was a great dad. Bapak yang luar biasa, bapak yang besar. Makanya Tuhan itu bapak yang luar biasa. Tuhan Yesus itu adalah
Tuhan Bapa yang luar biasa mengajarkan kita. Kan dia memberikan contohnya, dia praktekkan apa yang dia katakan. Beda dengan orang yang orang Farisi dan Saduki. Mereka seberapa mereka enggak, pengetahuan mereka mengenai firman Tuhan bagaimana luar biasa, mereka ngelotok firman Tuhan. Coba lihat bagaimana mereka memberi contoh sampai Tuhan katakan, ikuti apa yang mereka katakan, jangan tiru apa yang mereka lakukan. Jadi apa yang mereka lakukan berbeda dengan apa yang mereka ajarkan. Tuhan adalah Bapa yang baik, jangan contoh manusia. Tetapi kita harus mereplikasikan, merepresentasikan sebagai Bapa yang seperti dicontohkan sama Tuhan Yesus. Kepada anak-anak kita. Betul, kita ini belajar gitu kan. Jadi anak, tetapi kita belajar untuk mengarsep. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima, kemudian kita menjadi orang tua yang bisa mencontohkan kepada anak-anak, kan begitu. Karena pengajaran ini selain daripada orang tua yang di rumah, jangan harapkan orang luar yang mengajar. Satu keluarga itu diberikan satu tanggung jawab untuk mendidik anaknya. Kenapa anak itu dilahirkan dari satu keluarga? Karena tanggung jawabnya dipegang oleh ayah dan ibu ini, keluarga ini. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita punya anak kemudian dititipkan, oke, anak saya ini rada badung, saya titipin aja di sekolah supaya gurunya mendidik, supaya anak saya jadi baik. Nanti pulang ke rumah anak saya jadi baik. Loh, nggak bisa gitu, tanggung jawabnya betul. Saya setuju dengan satu bagian, yaitu sekolah juga mendidik. Keluarga punya porsi yang sangat besar. Berapa jam mereka spend di rumah? Banyak kan? Selain mereka tidur selama 8 jam di rumah, mereka ada waktu juga lebih daripada 3-4 jam di rumah bersama orang tua kan? Kecuali orang tuanya sibuk. Makanya itu usahakanlah ada interaksi. Walaupun saya jauh, tetap saya dan istri tetap call anak saya. Kenapa? Supaya ada interaksi. Kalau lama-lama nggak interaksi atau ngobrol, lama-lama perasaan pun jauh kan. Kita harus ada. Komunikasi ini harus ada. Makanya lingkungan itu ada gereja. Ada KM disediain. Untuk apa? Komunitas ini yang membentuk. Inilah yang membuat pembentukan itu menjadi sempurna. Tanggung jawab daripada orang tua adalah mendidik anak. Makanya untuk menjadi, karena ini adalah hari Bapa, hari Ayah atau Father's Day, makanya he was a great date. Tetapi bukan berarti enggak berlaku untuk ibu. Karena ibu dan bapak itu punya posisi yang tanggung jawab yang sama dalam mendidik anak. Makanya seimbang, papa sama mama. Nah, bagaimana tadi juga ditanyakan di ibadah pertama itu, bagaimana kalau single parent? Single parent berarti tanggung jawabnya double. Tapi jangan takut. Wah, kalau gitu berat dong jadi single parent. Ada Tuhan Yesus yang selalu mendampingi. Ada Roh Kudus yang selalu mendampingi. Roh Kudus itulah yang memberikan pengawalan kepada anak-anak kita. Kita jauh, kita orang tua tuh sering kali gini loh. Kita mau awasin anak kita serapi mungkin. Bisa enggak? 24 hours kita awasi anak kita bisa? Enggak bisa. Mau dipasangin CCTV, mau dipakai pengintai, enggak bisa. Enggak bisa. Enggak usah jauh-jauh anaknya pergi kemana, lencer kemana, enggak. Di dalam kamar dia bisa pergi jauh. Dari apa? Dari gadget. Enggak bisa kita awasi anak kita, enggak bisa. Yang bisa mengawasi dan mengawal anak kita adalah Roh Kudus. Tuhan memberikan seorang penolong. Penolong itu adalah Roh Kudus. Makanya anak kita harus kenal dengan Roh Kudus. Kalau kita nggak pernah ajarin Roh Kudus di rumah, nggak pernah diajarin untuk mengenal itu, terus anaknya mau kenal Roh siapa? Bahaya. Roh Kudus. Bahaya karena roh di luar sana itu banyak. Roh-roh yang aduh. Coba kan kita juga pernah dengar kan anak-anak yang lebih mengenal daripada roh jahat
setan lah apa, daripada Roh Kudus. Roh Kudus, what is that? Holy Spirit. Udah dengar spirit aja, kalau Holy Ghost, udah langsung asosiasinya kan negatif. Karena nggak pernah dikenalkan. Roh Kudus adalah seorang penolong yang kita bisa aman kalau ada Roh Kudus. Kita nggak bisa awasi anak kita. Sekarang kayak kondisi COVID di Jakarta, terus kita mau jaganya gimana? Anak saya juga udah terkurung 2 tahun lebih di rumah. Kemudian kemarin dia bilang, anak saya yang laki, Pap, saya mau basket. Saya khawatir gak? Coba kita jadi orang tua khawatir gak? Ya kita mikir, aduh maunya sih kalau boleh jangan deh. 2 tahun di rumah, tahanan rumah. Gak keluar, gak gaul. Can you imagine that? Perasaan kita di lockdown seminggu aja kita bingung. Aduh ke dapur lagi, kamar mandi, dapur, kamar mandi. Bingung di rumah. Terus gimana kita? Jadi akhirnya saya bilang oke, jaga aja ya, protokol kesehatan tetap dijaga, pakai masker atau apa. Pap, basket gak bisa pakai masker, Pap. Iya juga ya, main basket pakai masker, ngap. Just pray to God. God, saya gak bisa, gimana lagi? Gimana saya mau jaga? Gak bisa jaga. Hanya saya berserah kepada Roh Kudus, Tuhan, saya minta perlindungan-Mu. Saya gak tahu mesti bagaimana. Tetapi saya percaya kalau ada Roh Kudus, ada perlindungan Tuhan. Apapun yang saya bisa lakukan adalah sebatas apa yang saya bisa lakukan. Nasihatlah, apa saja. Tetapi selebihnya adalah itu pekerjaan daripada pekerjaan roh yang tidak terjangkau oleh tangan manusia. Jadi very important. Tuhan adalah great dad. Kita harus contoh dia. Tuhan mendidik juga dengan melihat kepada tujuan. Di Ibrani 12 ayat 6 dan 11 dikatakan demikian. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 11 dikatakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya ingat pada waktu anak saya mau divaksin dulu, Niko masih kecil. Ya kita tahu vaksin itu ya disuntik, nah disuntik ya takut sakit kan. Dan kemudian ada temennya laki itu mau disuntik, wah dia lari, dia dikejar-kejar sama orang tuanya, keliling sekolah, dia sembunyi di belakang kursi, dia ditarik, dia nggak mau, dia nangis, dia nggak mau divaksin, nggak mau disuntik gitu di sekolahnya. Nah, saya nggak mau paksa anak saya. Kalau saya paksa anak saya, ada orang-orang yang sampai besar juga takut disuntik. Kenapa? Trauma. Lihat jarum suntik itu bukan takut sakitnya, tetapi takut lihatnya. Lihat aja udah keringet, udah ngeri, udah takut. Kenapa? Trauma. Jadi saya nggak mau. Saya gimana ya? Ini gimana nih? Nggak mau suntik. Dia lihat temennya takut nih. Kemudian tiba-tiba ada seorang anak wanita kecil, anak cewek, gadis kecil, kurus kecil, datang duduk di tempat suntik, diangkat tangannya kayak gini. Nah, langsung saya panggil, Nik, sini. Kamu lihat tuh temenmu yang laki, lari, sembunyi belakang kursi. Tuh lihat tuh temenmu yang kecil tuh, cewek siapa namanya, saya lupa namanya. Berani tuh, gak nangis, disuntik. Wah, dengan gitu, anak saya kan gengsi kan. Wah, cewek berani, masa saya takut kan? Iya, papi saya juga berani, Niko juga berani. Jadi dia mau gitu. Nah, saya mau menyakiti anak saya, divaksin ini saya takut, tahu disuntik sakit kan. Satu kali peristiwa lagi nih yang berbeda, anak saya Nadine sekarang. Nadine itu
mau diambil darah. Waktu itu dia sakit dan harus diambil darah untuk mendeteksi sakitnya apa gitu kan. Kalau nggak salah itu, jadi ambil darah, pokoknya ambil darah. Susternya datang, anaknya kan takut. Udah ambil darah, umurnya masih kecil, mungkin seumuran lebih besar sedikit dari Aurora. Oh pak, ini aja dipegangin aja sebentar aja kok, sebentar pegangin. Oh no. Saya bilang no. Nggak boleh. Saya bilang nggak. Kalau anaknya belum siap, nggak boleh. Saya bilang saya nggak izinkan, nggak boleh. Stop dulu, stop. Saya akan ngomong dulu sama anak saya. Kemudian saya ngomong sama anak saya, sama Nadine. Saya bilang, Nadine, papi tahu ini diambil darah itu ada sakit, tapi sedikit, kayak gini, kayak digigit semut nih. Saya simulasikan, nih kayak dicubit gini loh, sakit sedikit. Nih, rasain, sakit kan? Sakit kan? Iya, oke. Papi izinkan ini kenapa? Karena harus. Nggak bisa enggak, untuk supaya kita tahu, terdeteksi sakitnya apa. Ya, Nadine ya? Oke, mau ya? Oke, sambil berlinang air mata dia oke. Tapi paling tidak mental dia tuh udah ready, siap. Walaupun, jadi dia terukur kalaupun nanti sakit gitu loh, disuntik tuh, ditarik darahnya itu sakit. Dan setelah itu dia mau, diambillah darahnya, oke, walaupun dia ngalir air mata. Sebagai orang tua saya tahu dia juga sakit, takut, tetapi kita melihat tujuan. Tuhan apa nggak tahu kalau kita ini menderita waktu dididik sama dia, apa dia nggak tahu? Tahu. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan tahu tujuannya apa. Kenapa kita mesti mengajar anak kita? Tadi Niko bilang bahwa saya nggak pernah kasar. Tapi sebetulnya 3 step saya sudah ajarin anak saya. Yang pertama, yang seperti saya pernah bilang, muka saya udah serius gitu ya. Karena mata saya sipit kan nggak bisa melotot kan gitu. Saya mengakui lah gitu kelemahan itu. Bukan kelemahan lah, ini ciptaan Tuhan juga loh. Nggak bisa. Jadi saya serius sama dia, ngerti nggak? Nggak boleh ini, saya udah serius gitu kan. Kalau dia nggak ngerti, suara saya udah kenceng, udah nada saya udah tinggi. Ketiga, saya sabet. Karena udah lewat dari ini. Nah, puji Tuhannya anak-anak saya nggak sampai ke tahap ketiga. Makanya saya tahap pertama, tahap kedua selesai. Makanya dia bilang, papi saya nggak pernah pukul saya. Memang, karena apa? Dia sendiri nggak pernah lewat. Begitu suara saya udah meninggi, dia udah mundur. Udah tahu nih step berikutnya apa. Gitu kan? Kita sama Tuhan juga sama. Kalau kita udah ditegur Tuhan, kita udah balik, apa dihajar sama Tuhan? Supaya kamu tuh udah lewat, udah hajar aja lah, pokoknya memuaskan, kesel habisnya. Kan enggak begitu, Tuhan masa mau hajar begitu? Stop, Tuhan pun mengasihi. Pada waktu kita berbalik kepada Tuhan, apakah kita tuh dihajar sama Tuhan? Enggak. Saya belajar dari Tuhan ajarin kita yang mengasihi. Tuhan hajar tuh Tuhan juga sakit. Kalau Tuhan ajar bangsa Israel, apakah Tuhan senang? Dia sedih. Kita anak-anak Tuhan, Tuhan juga sedih kalau kita sampai harus dihajar. Makanya udahlah, kalau Tuhan udah melotot, udah tahu lah, udah Tuhan nyerah saya. Masa harus sampai keluar suara kenceng dulu? Sampai harus disentil sama Tuhan? Wah, serem loh. Jangan main-main loh. Bangsa Israel begitu Tuhan ngomong, itu kayak geledek takut. Jangan sampai hidup kita itu harus ngalami itu. Jadi Tuhan tuh melihat tujuannya, kenapa mendidik kita. Jadi poin yang ketiga, dipersiapkan kita ini. Kita ini ada tujuan kenapa Tuhan tuh proses seperti itu, ada tujuan Tuhan, goal Tuhan tuh ada. Saya itu bukannya Tuhan itu mempengerti betul dengan planningnya dia. Dia itu bukan sekedar asal-asalan lah, pokoknya iseng-iseng lah, enggak begitu. Dia ada tujuannya. Di Ibrani dikatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Anak ini dalam bahasa aslinya
Huios itu adalah anak yang dewasa, anak yang mempunyai karakternya Bapak. Beda seperti tadi yang dikatakan teknon itu adalah anak-anak yang masih kecil. Betul anaknya diakui sebagai anak, tetapi bukan anak yang dewasa, tapi anak-anak yang masih kecil. Nah, huios ini adalah anak-anak yang dewasa. Nah, kalau kita nggak menderita seperti apa? Dididik, bukan menderita karena kesalahan kita, karena kita berbuat dosa kemudian kita mendapatkan satu hal yang menyengsarakan kita. Makanya ada orang bilang, oh ini cobaan datang dari Tuhan. Oh, cobaan enggak loh. Tetapi kadang-kadang kita sendiri mencobai diri. Nah, kenapa ada orang yang bilang gini, cobaan saya banyak Pak. Kenapa kok cobaan saya banyak ya Pak ya? Loh, saya bilang iya, memang iya sih. Kalau cobaan ya seringkali banyak. Ya kalau yang sedikit itu cobain. Bukan cobaan. Kalau cobain dikit, kalau cobaan ya bisa banyak. Tetapi jangan takut kalau kita kenal Tuhan. Karena pencobaan itu Tuhan bisa ubah menjadi ujian. Nah, ini bedanya, ujian itu datangnya daripada Tuhan. Kan mendidik, diuji. Tetapi cobaan itu datang dari si jahat atau diri sendiri. Tapi Tuhan bisa pakai ubah ini, cobaan ini, kalau datangnya dari si jahat, akan diubah menjadi ujian untuk naik tingkat. Sama seperti Ayub, dicobai sama iblis. Tetapi Tuhan pakai ini untuk meningkatkan Ayub menjadi orang lebih soleh karena dia diuji jadinya. Nah, ini bedanya, ujian untuk kita naik tingkat, cobaan untuk membuat kita jatuh. Itu bedanya. Nah, makanya kita dipersiapkan untuk apa? Jadi ini. Nah, kan? Walaupun kita masih kecil, Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk mendapatkan sesuatu yang precious. Jadi ini. Roma 8 ayat 17 katakan, jika kita adalah anak, yang tadi itu dikatakan, maka kita juga adalah ahli waris kerajaan. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita tuh kalau menderita jangan jadi orang yang cengeng. Kalau kita mentalnya mental tempe, mental tahu yang lebih lembek. Itu kalau kena sedikit susah mengeluh, komplain. Kayak bangsa Israel gitu loh, yang 40 tahun keliling-keliling komplain isinya bukan istrinya. Isinya tuh komplain terus, muter-muter, gak maju-maju, gak nyampe-nyampe ke janji-janji Tuhan itu, janjinya tanah perjanjian gak nyampe-nyampe, karena apa? Komplain. Hendaklah kita ada ucapan syukur walaupun kita tahu bahwa kadang-kadang kita menghadapi penderitaan. Paulus pun mengatakan hal yang sama, dia juga masuk dalam dapur penderitaan. Dalam pelayanannya dia, luar biasa. Dalam prosesnya dia luar biasa. Masuk penjara, digebukin, didera, Tuhan bilang, kamu itu dalam menghadapi hidup ini belum sampai bercucuran darah. Kenapa sih kok gampang sekali komplain gitu loh. Nah, hendaklah kita ini menjadi anak-anak yang tough. Ini yang kita perlukan. Jumlah kita mungkin gak banyak gereja ini. Tapi kalau kita punya kualitas orang-orang yang tough, dalam pelayanan kita mengerti bahwa ada perjuangan yang kita lakukan. Bukan anak-anak yang cengeng, anak-anak gampang yang minta sama Tuhan dapat. Doa hari ini dijawab, saat ini juga dijawab instantly. Lah kalau gitu mah semua orang juga sama aja, semua orang juga berharap begitu. Bagaimana kita melihat pada waktu Tuhan menjawab atau diam? Menjawab tidak atau diam? Apa yang kita lakukan? Nah, itu kan baru ujian iman kita kan. Percaya kita kepada Dia sejauh apa? Apa yang kita pegang? Apa yang diajarkan? Apa yang kita praktekkan?
Apa yang kita lakukan dalam situasi yang sulit ini? Janji-janji Tuhan ini akan kita dapatkan karena Tuhan mempersiapkan kita untuk mendapatkan ini. Lewati satu proses, proses itu nggak bisa dihindari. Jangan pernah dibohongin sama dunia. Ada jalan pintas, ada 2 jalan, lagu sekolah minggu. Lebar dan sempit, siapa mau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan pelihara atau hidup gloria gitu ya. Yang jelas jalan itu menuju keselamatan. Memang jalannya sempit, gak gampang masuk itu. Tetapi kalau jalan yang lebar, yang gampang-gampang, isi come katanya, isi go. Sesuatu yang gak ada perjuangannya tuh lebih gampang untuk hilang. Apalagi ini jalan highway menuju, kemarin saya lihat di ini, di satu hotel dekat daerah tempat tinggal saya itu ada grup band gitu ya. Di pintunya jelas-jelas bell to hell gitu. Undangan. Saya bilang ini orang-orangnya kalau masih mau datang, aduh ya ampun. Udah dibilangin ini grup band bell to hell. Masih mau datang ngunjungi itu, waduh, yeay, I'm going to hell. Oh my goodness. Betapa menyedihkannya. Orang tuh kayak gak bisa lihat gitu loh. Highway to hell. Orang datang highway to hell. Loh kok mau gitu loh. Loh highway to heaven iyalah berbondong-bondong. Tapi kan Tuhan bilang jalannya sempit. Harus nerobos, mungkin harus bungkuk, rendah hati, harus merangkak, mungkin harus losor. Untuk apa? Untuk satu proses yang kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk menerima pengajaran itu. Jadi Tuhan persiapkan ini untuk kita. Nah, ini tangannya Mike sama baby, future baby, Mikel. Ini gambar ini saya ingin bilang bahwa harus ada kerjasama antara yang dididik dengan pendidik, benar nggak? Kalau kita mau sepakat gitu ya, oke, God, toss. Kita ini akan mudah untuk dididik, hati kita terbuka. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur, ya walaupun lewat lembah kekelaman aku tidak takut, karena Engkaulah bersamaku. Gada dan tongkatmu lah penghiburanku. Ini kan harus ada kerjasamanya, hatinya. Yang satu ngajar, yang satu ngomel. Lah, ini mah bukan kerjasama namanya. Nggak bisa, hati harus setuju dengan apa yang dilakukan. Sama seperti anak saya ini setuju dulu dengan saya. Kamu tahu ya, ini melewati ini loh. Oke ya, oke. Dia menerima, baru bisa dilakukan dengan benar. Nggak ada efek trauma apa enggak. Anak saya sekarang disuntik udah nggak takut. Kemarin disuntik gimana vaksin? Ini kok liatin aja katanya. Karena kemarin ada kejadian suntikannya kosong, viral di media sosial. Saya bilang, tempatmu loh, tempat yang itu loh, yang kamu suntik, kamu lihat nggak? Iya, Niko sih liatin katanya. Jadi tahu ada isinya. Karena tempatnya sama. Nah, harus ada kerjasama. Kita dengan yang mendidik, kita dengan Tuhan harus ada kerjasamanya. Kalau kita diproses, kita juga harus hatinya memberi untuk diproses. Ya Tuhan, aku menyerahkan hatiku, hidupku untuk Tuhan proses supaya proses itu cepat berlalu. Proses itu akan terus bergulir untuk kita bisa menjadi seorang pemenang. Nah, disinilah hati kita dengan Tuhan terpaut. Maturity is when all of your mirrors turn into windows. Seringkali orang komplain karena apa? Every surround is to mirror. Mirror itu berbicara mengenai melihat diri sendiri. Seringkali kita mengasihani diri sendiri. Saya orang paling menderita di dunia. Paling tidak dikasihi.
Kasihan saya. Kasihan deh. Kenapa kita menangisi diri sendiri? Karena kita mirror. Coba ganti itu menjadi windows. Kalau windows kita akan bisa melihat keluar. Kita nggak mengasihi diri sendiri terus. Kita bisa melihat keluar, oh di luar sana. Kita masih bisa komplain sepatunya bukan merek Belly. Kita bukan merek Gucci, Gentong, apalah mereknya. Coba lihat orang di luar sana. Mereka pakai merek Belly yang dari botol minum. Diflatkan tuh botol minum plastik, kemudian diikat oleh tali plastik. Itulah Belly mereka. Enggak ada pilihan, kita masih bisa komplain. Bukan bermerek. Kalau kita punya windows sekeliling kita, kita bisa melihat bagaimana orang lain itu jauh lebih menderita daripada kita. Dan kita bisa enggak tolong mereka. Paling tidak kita enggak komplain lah kalau ada windows. Kalau mirror, kita lihat diri sendiri terus. Teman saya pernah bicara, kalau doa jangan terlalu nunduk. Kenapa? Lihat perut terus. Lihat perut terus. Kenapa lihat perut terus? Ya lihat diri sendiri aja. Aduh kasihan dia saya. Bukan karena perutnya gede, bukan ya. Tapi selalu melihatnya diri sendiri aja, gak pernah liatin orang lain. Di luar sana itu masih banyak orang-orang yang perlu perhatian dari kita. Karena kita pada waktu kita dididik oleh Tuhan, kita sudah menjadi orang yang dewasa. Kita adalah orang-orang yang membantu orang lain untuk mengenal akan Tuhan kita. Bagaimana mereka juga akan dididik, dipersiapkan untuk sama seperti kita. Karena kita juga sampai sejauh ini adalah bantuan orang lain kan. Apakah kita datang kenal Tuhan karena diri kita sendiri? Enggak, ada orang lain yang mengenalkan. Waktu kemarin neneknya sakit, ibu saya vertigo, kemudian saya tanya sama anak saya, udah doain itu belum emak? Karena panggilnya sama emak. Udah doain emak belum? Oh iya next time, oh iya lupa kemarin enggak, karena katanya vertigo kemudian dia enggak ini. Jadi saya ajarkan supaya apa? Supaya mereka juga terlatih melakukan firman ini, dicontohin gimana. Saya langsung telepon ibu saya, kemudian, Mam, saya mau doa ya untuk Mami. Karena saya harus melakukan ini supaya anak-anak saya juga lihat. Supaya mereka juga melakukan hal yang sama. Doa untuk orang lain juga. Mereka nggak perlu pikirkan selalu pada dirinya sendiri, tapi lihat sekitarnya, apa yang mereka bisa lakukan. Paling tidak doa, bantu, apa yang mereka bisa lakukan. Ini baru mereka dipersiapkan untuk menjadi orang yang mature. Anak-anak generasi tadi Pak Arifin mengatakan bahwa kita akan harus mempersiapkan legacy kepada anak-anak. Anak-anak inilah, anak-anak mungkin anak-anak rohani, anak-anak secara jasmani, kalau belum punya anak-anak jasmani mungkin anak-anak secara rohani, atau teman-teman di sekeliling kita yang baru mengenal Tuhan. Kita perlu lakukan itu. Maturity when all of your mirrors turn into windows. Happy Father's Day untuk bapak-bapak yang luar biasa di tempat ini. Jesus love you.